Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakhairunisa dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu ilmu balaghah, yaitu ilmu ma'ani yang terdiri dari kalam khobar dan kalam insya. Tetapi saya hanya akan menjelaskan tentang kalam insya. Itu salah satunya kalam insya atau labi. Pertama, kalam insya. Kalam insya adalah kalimat yang pembicaranya tidak dapat disebut sebagai orang yang benar ataupun sebagai orang yang dusta. Selanjutnya, kalam tolabi. Kalam tolabi adalah kalimat yang menghendaki terjadi sesuatu yang belum terjadi pada waktu kalimat itu diucapkan. Kalam jenis ini ada yang berupa amar atau kata perintah, nahi atau kata larangan, istifham atau kata tanya, tamani atau kata untuk menyatakan harapan terhadap sesuatu yang sudah terwujud, dan nida atau kata seru. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kalam insya tolabi, yaitu amar atau kalimat perintah. Amar adalah menuntut dilaksanakannya suatu pekerjaan oleh pihak yang lebih tinggi daripada pihak yang lebih rendah. Amar mempunyai 4 macam redaksi, yaitu fi'il amar, fi'il mudhari yang didahului dengan lam amar, isim fi'il amar, dan masdar yang menggantikan fi'il amar. Kadang-kadang redaksi amar tidak digunakan untuk maknanya yang asli, melainkan kepada makna lain. Hal ini dapat diketahui melalui susunan kalimat. Makna lain tersebut adalah untuk irsyad atau bimbingan, doa atau permohonan, iltimas atau tawaran, tamanni atau harapan yang sudah tercapai, takhir atau pemilihan, taswi atau menyamakan, tajid atau melembahkan mukhatab, tahdid atau ancaman, dan ibah atau kebolehan. Contoh-contohnya, pertama di antara surat Ali kepada Ibnu Abbas yang saat itu menjadi gubernur di Makkah adalah amma ba'du. Maka dirikanlah ibadah haji bagi manusia dan ingatlah mereka dengan hari-hari Allah. Imamilah mereka dalam salat maghrib dan isya. Berilah fatwa kepada orang yang membutuhkannya. Ajarilah orang yang bodoh dan sana mengatakanlah dengan orang yang alim. Ini termasuk dalam fi'il amar yang hakiki karena yang terletak pada kata dirikanlah, ingatlah, imamilah, berilah, ajarilah, dan sana mengatakanlah. Kedua, Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Al-Hajj al-ayat 29, yang artinya, dan hendaklah mereka menyempurnakan azan-azan mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu atau baitullah. Quran surat Al-Hajj ayat 29. Dan contohnya termasuk dalam fi'il mudhari yang didahului oleh lam amar yang terletak pada kata wal yufu dan wal yatawafu, yang berarti hendaklah mereka menyempurnakan dan hendaklah mereka melakukan tawaf. Selanjutnya Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Al-Maidah ayat 105, yang berarti jagalah dirimu, tiadalah orang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Quran surat Al-Maidah ayat 105. Ini termasuk dalam isim fi'il amar atau tetap pada kata anfusakum yang berarti jagalah dirimu. Selanjutnya Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wabil walidaini ihsana. Terletak pada Al-Isra ayat Selasa wa Isyran, yang artinya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran surat Al-Isra ayat 23. Ini termasuk dalam masdar fi'il amar terletak pada kata ihsana yang berarti dengan sebaik-baiknya. Pada contoh selanjutnya, bukan termasuk fi'il amar yang hakiki, melainkan mengandung makna lain. Seperti contoh 5, Abu Thaib berkata dalam bunyi Saifut Taulah, kada falyasri man talabal adi wa misla suraka falyakunit talabu. Nah, artinya demikianlah hendaklah orang yang mencari musuh itu melakukan perjalanan malam, dan hendaklah seperti perjalanan malammu orang-orang yang mencari musuh itu melakukan perjalanan malam. Itu termasuk dalam irsyad atau bimbingan, karena Abu Thaib menasihati orang bermegah-megahan dengan sifat taulah serta menunjukkannya jalan yang ditempuh oleh sifat taulah dalam mencari keagungan dan keluhuran. Selanjutnya ia berkata menyuruhnya, Azil hasada susadiani bikabtihim antaladhi sayartahu meni usada, yang artinya hilangkanlah kedengkian para pendengki itu dariku dengan menghinakan mereka, karena engkaulah orang yang menjadikan mereka dengki kepadaku. Ini termasuk dalam doa atau permohonan, karena Abu Thaib al-Mutanabi berbicara dengan penguasanya, sedangkan penguasa itu tidaklah dapat diperintah oleh seorang rakyatnya. Selanjutnya Imrul Qais berkata, Kifana bki min dzikru habibin wa manzili bisik teliwa bainan dukhuli fahau mali, yang artinya, berhentilah bersama kita menangis karena ingat
kekasih dan kampung halaman yang terletak di distrik Tiliwa, yaitu antara Dakol dan Haumal, yang termasuk dalam ultimas atau tawaran karena Imam Qais menghayalkan hadiran dua orang sahabat yang identikanya dan diajak menangis bersama, sebagaimana kebiasaan para penyair. Ia mengungkapkan rasa dirinya dan apa yang tersimpan dalam dadanya kepada kedua sahabatnya itu. Selanjutnya ia berkata pula, ala an yuhallailut tawilu alan jali bisubahi wa malisbahu bingka biam sali, yang artinya ingatlah wahai malam yang panjang, alangkah baiknya engkau menambahkan cahaya pagi olehmu, itu sebenarnya bukanlah suatu hal yang lebih baik. Ini termasuk dalam tamannya atau harapan yang sudah terpenuhi atau pengandaian, karena Imam Qais tidak memerintah malam untuk melakukan sesuatu karena malam itu tidak mendengar dan tidak akan melaksanakan perintah. Selanjutnya Abu Thur berkata, wa man syaa'a falyabqa wa man syaa'a falyajud. Kafani nadakum an jamil matalibi. Artinya maka barang siapa menghendaki hendaklah ia berlaku kikir, dan barang siapa menghendaki maka hendaklah ia berderma. Kemurahanmu telah mencukupi segala kebutuhan. Dan juga termasuk dalam intimas atau tawaran, apakah kita akan menjadi berlaku kikir atau ingin berderma. Selanjutnya Mutai berkata, Ish azizan aumas wa anta karimun baina ta'anil qana wa khafkil bunudi, yang artinya hiduplah sebagai orang yang terhormat atau matilah sebagai orang yang mulia, orang terhormat dalam kepada bendera. Ini juga termasuk ultimas atau tawaran, apakah kita ingin hidup sebagai orang yang terhormat atau mati sebagai orang yang mulia. Penyair berkata, Aruni bakhilan tola umuran bimbuklihi wahatu kariman mata min kasratil bazli, yang artinya tunjukkanlah kepadaku suara yang bakhil menjadi panjang umur karena kebakilannya, dan tunjukkanlah kepadaku suara yang pemurah meninggal karena banyak memberi. Ini termasuk dalam tadi atau ancaman karena penyair ingin ditunjukkan suara yang bakhil menjadi panjang umur karena kebakilannya, dan ini tunjukkan suara pemurah meninggal karena banyak memberi. Selanjutnya seorang penyair lain berkata, "Idzalam takhsha akibatal layali walam tastahi fasna ma tasya." Yang artinya apabila engkau tidak khawatir terhadap akibat semua perbuatan dan kamu tidak malu, maka kerjakanlah apa yang kau mau. Dan juga termasuk dalam iltimas atau tawaran, karena penyair menyuruh kita mengerjakan apa yang kita mau apabila kita tidak khawatir terhadap akibat semua perbuatan, kita tidak malu. Selanjutnya Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Al-Baqarah ayat mi'ah wa sab'ah wa samanun. Yang artinya, dan makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Quran surat Al-Baqarah 187. Termasuk dalam tasbih atau menyamakan antara benang putih dan benang hitam yang berarti fajar. Di sini penjelasan saya, mohon maaf bila ada kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.